Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome back to my channel Siska Wanita Setnaulandari. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Nah, di sini aku ingin share informasi terkait dengan beasiswa unggulan nih buat teman-teman, baik yang mau S1, S2, S3 bisa banget ya teman-teman. Dan ini memang gratis ya, artinya maksudnya full beasiswa. Jadi semua teman-teman dapat benar-benar benefitnya banyak banget. So buat teman-teman, karena ini juga udah buka pendaftaran, segera mendaftar, siapa tahu nanti rezekinya teman-teman di beasiswa unggulan. Nah, oke. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah subscribe di channel YouTubeku dan juga udah setia nih selalu mengikuti update ya informasi seputar perguruan tinggi dan juga informasi lainnya. Dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe, silakan untuk klik terlebih dahulu dan juga aktifkan loncengnya agar selalu mendapatkan notif ya ketika nanti aku share informasi. Oke, langsung saja karena ini sudah akan persiapan pendaftaran dan mungkin beberapa juga sudah mendaftar. Tapi bisa saja beberapa hal ada yang masih bingung. Nah, ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Oke, sebelumnya apa itu beasiswa unggulan ya teman-teman? Nah, beasiswa unggulan ini adalah pemberi biaya pendidikan oleh pemerintah Indonesia kepada putra-putri terbaik bangsa Indonesia pada perguruan tinggi penerima peserta didik program beasiswa unggulan pada jenjang S1, S2, S3. Nah, ini komplit banget ya. Siapa tahu teman-teman ini dari S1 sampai S3 beasiswa unggulan terus kan ya, alhamdulillah gitu ya. Nah, kemudian jenis. Jadi di beasiswa unggulan ini terdapat beberapa jenis teman-teman. Nah, ada beasiswa unggulan yang terdiri dari beasiswa masyarakat berprestasi, kemudian beasiswa pegawai Kemendikbudristek, kemudian beasiswa unggulan penyandang ya, beasiswa unggulan penyandang disabilitas dan beasiswa penghargaan, teman-teman. Nah, ini kemarin ada beberapa yang hampir keliru. Jadi memang untuk S1 belum buka, tapi saat itu beasiswa untuk pegawai. Kalau pegawai Kemendikbudristek ya bukan, ini lulusan-lulusan SMA tidak masuk kategori itu. Nah, kemudian apa itu beasiswa unggulan masyarakat berprestasi? Ini lebih ke beasiswa unggulan yang diberikan bagi masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual, emosional, dan spiritual untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang sarjana, magister, dan juga doktor, teman-teman. Oke, lalu beasiswa unggulan pegawai kementerian itu yang seperti apa? Ini diberikan bagi pegawai Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang S2, teman-teman, dan S3. Nah, lalu untuk yang penyandang disabilitas apa? Ini diberikan untuk mereka yang memang kategori penyandang disabilitas ya, berkebutuhan gitu ya. Nah, untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang S2 dan juga S3. Lalu beasiswa unggulan penghargaan ini ditujukan berupa penghargaan pemerintah kepada anak kandung dari orang tua yang gugur dalam menjalankan tugas negara atau pengabdian kepada negara dan ditetapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan pendidikan. Nah, apa maksud dari mahasiswa ongoing? Ini kemarin juga banyak yang tanya. Mahasiswa baru ya maksudnya teman-teman adalah mahasiswa yang baru mendapatkan surat keterangan lulus saja ya di perguruan tinggi, atau mahasiswa yang baru melaksanakan perkuliahan di semester 1 dan belum mendapatkan KHS, teman-teman. Nah, sedangkan mahasiswa ongoing adalah mahasiswa aktif yang sudah memulai perkuliahan maksimal sedang berada di semester 3, baik jenjang S1, S2, atau S3, atau memiliki bukti KHS terakhir semester 2. Nah, itu ya, ini perbedaannya. Lalu, siapa saja yang bisa daftar beasiswa Kemendikbudristek? Di sini yang dimaksud pegawai Kemendikbudristek adalah pegawai negeri sipil ya, yang PNS, ASN, yang berada di Kemendikbudristek pada Satuan Kerja dan UPT Kemendikbudristeknya. Nah, apakah guru, dosen, dan pelaku budaya bisa daftar beasiswa unggulan?
Untuk guru, tenaga kependidikan dosen, dan pelaku budaya tidak dapat mendaftar pada program beasiswa unggulan karena ada pada skema program beasiswa pendidikan Indonesia, teman-teman. Nah, apa itu? Nah, ini ya, LOE gitu, unconditional atau surat keterangan diterima tidak bersyarat. Nah, kalau ini surat keterangan diterima tidak bersyarat adalah nama lain atau istilah lain dari surat penerimaan pada perguruan tinggi yang tujuannya tanpa syarat tambahan, teman-teman. Apakah mahasiswa ongoing harus melampirkan LOE, surat keterangan diterima? Tidak. Nah, tapi harus menyertakan surat keterangan aktif sebagai mahasiswa yang diterbitkan oleh perguruan tinggi ya. Nah, apakah bisa mendaftar BU dengan jurusan yang perguruan tinggi dengan akreditasi di bawah B? Tidak bisa, teman-teman. Untuk beasiswa unggulan, perguruan tinggi, dan program sarjana tujuan minimal akreditasi B atau baik sekali sesuai dengan daftar perguruan tinggi tujuan BU yang terdapat pada laman beasiswa unggulan menu lampiran, teman-teman. Nah, oke, kita lanjutkan. Apakah boleh memilih perguruan tinggi luar negeri? Nah, program beasiswa unggulan ini mengutamakan perguruan tinggi tujuan dalam negeri, teman-teman. Jadi tidak bisa ketika kita mau apply untuk ke luar negeri. Kalau untuk ke luar negeri, saya sarankan untuk mengambil beasiswa yang lainnya ya. Jadi masih banyak beasiswa-beasiswa yang tujuan negaranya itu juga lebih spesifik, teman-teman. Nah, dari mana sertifikat kompetensi bahasa Indonesia diperoleh? Jadi sertifikat kompetensi bahasa Indonesia untuk mendaftar beasiswa unggulan hanya sertifikat yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Adapun ketentuan paket tes yang harus diambil dan skor untuk sertifikat bahasa Indonesia dapat dilihat pada panduan pendaftaran, teman-teman. Nah, apakah bisa menggunakan sertifikat bahasa Inggris selain TOEFL ataupun IELTS? Ini tidak bisa. Saat ini beasiswa unggulan itu hanya menerima sertifikat bahasa Inggris itu dari TOEFL ITP, IBT ya. Kemudian IELTS itu bisa. Nah, ini contoh-contoh sertifikatnya. Ini kalau sertifikat yang bahasa Indonesia atau UKBI ya, uji kemahiran berbahasa Indonesia, contohnya seperti ini. Nah, kalau ini sertifikat yang bahasa Inggris atau biasanya ini TOEFL ITP, itu sertifikatnya dalam bentuknya seperti ini. Ini yang TOEFL IBT contohnya. Nah, ini contoh sertifikat bahasa yang IELTS. Ini tampilannya semacam ini, teman-teman. Nah, itu tadi penjelasan yang paling sering ya. Paling sering ditanyakan di sini sudah terangkum. Semoga bisa membantu teman-teman dalam pendaftaran di beasiswa unggulan dan bisa lolos sampai tahap akhir dan mendapatkan beasiswa itu ya, teman-teman. Oke, tetap semangat, berjuang, dan silakan biasanya juga sering saya ingatkan, buatlah esai yang sangat menarik karena dengan esai itu tentunya akan bisa ya memiliki kesempatan untuk diterima. Okay, thank you very much for your attention and don't forget to like, comment, and subscribe. See you.